taman itu ya GBP. Masa dealer ya GBP. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil mu'allif hujjatul Islam al-Imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali jami sanadi wa riwayat usuli ila rahimah syekhina Syekh Yasin Al-Fatah, Syekh Abdul Hamid Ad-Dabi, Ya Abdullah, Ya Abdul Fatah, Ya Isam bin Abdul Karim, Ya Ahmad Nasrullah, Ya Ahmad Siddiq, Ya Misanadihim, An-Nadayan Fa'una bi'udumihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang selamat dari gangguan setan untuk riya ya, itu kemarin ada berapa derajat? 4. Tapi 4-4-nya kan sudah selamat dari godaan setan. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana gitu ya? Setelah selamat, apa kita harus selalu waspada kepada setan? Apa? Tenang-tenang saja. Ini yang akan dibahas. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa ta'alina min barakati fid darin amin. Wa in qulta mengkalaman takon sapa sira? Tanya pada siapa? Jika kamu bertanya tanya pada, ini kan bolak-balik, berarti metodenya seperti ini, metode tanya jawab. Tanya pada siapa? Guru. Oh, guru. Kok Nabi? Apa? Loh, kira. Jika kau tanya kepadaku Imam Ghazali, tak jawab gitu kan ya. Ini model tanya jawab. Jika kau bertanya kepada aku sebagai Imam Ghazali begini ya. Wahai Imam Ghazali, fa idza kana mongko nalikane wis ana sapa asyaitanu setan iku la tu'manu, tidak dijamin aman, tidak dijamin aman. Opo nazabatu biro-biro godaane setan. Setan itu kan goda terus, nggak pernah berhenti. Memang agendanya mereka hidup di dunia ya hanya satu, untuk menggoda orang mukmin. Fahal yajibu mongko ana ta wajib apa atara sudu, yaitu mengintai ya. Mengintai lalu maring setan qabla huduri, sebelum datangnya setan. Lil hadari krana jogo-jogo. Apa jogo-jogo? Ya berjaga-jaga minhu saking setan. Indidharan, yaitu krana ngenteni liwurudi maring tekone setan. Am yajibu, apakah wajib apa at-tawakkul, berserah diri anallah kepada Gusti Allah. Liyakuna supaya ono sapa huwa Allah iku ad-dafi'a, yang menolak lahu maring setan, atau kita pasrah bulat-bulat biar Allah yang menolaknya, atau begitu. Jadi ada dua opsi. Ketika ada lagi au yajibu, atau wajib apa al istighalu
sibuk bil ibadati kelawan ibadah, wal ghaflati dan melalaikan anhu saking setan. Ayo, siapa yang model terus tekun ibadah kemarin itu derajatnya berapa? Kemarin kan ada 4 derajat ya, orang yang selamat dari setan. Yang dia tambah kenceng ibadahnya itu golongan keempat itu. Apakah seperti itu? Kulna mongkon jawab sama ini, tak jawab ya. Jawabnya pakai apa itu, menganalisa pendapat para ulama. Nanti akan dipanggil milih yang mana. Ikhtalafa, berbeda pendapat, sapa an-nasu, sapa an-nasu. Benar. An-nasu ulama. Fihi dalam jawabu hal ya. Dalam jawabnya apa? Dalam jawabannya kul kata. Ala salasati aujuhin, ala salasati aujuhin yang ngatasi 3 pira-pira pendapat. Pendapat mongko berpendapat sapa firqatun sak golongan min ahlil basrati saking ulama Basrah ila annal aqwiya, maring sak temene orang-orang yang kuat iku qadistaghnau, teman-teman sumugi itu yang tidak butuh ya, sobat ya, anil hadari saking berjaga-jaga, minasyaitoni saking setan. Orang yang kuat imannya, kuat keyakinannya, sudah enggak butuh untuk berjaga-jaga terhadap setan. Li'annahum karena sak temene aqwiyah iku ing qatong wis padha njungkung, memutuskan diri dari yang lain hanya kepada Gusti Allah. Apa njungkung itu? Bahasa sekarang apa njungkung? Ya fokus. Fokus inallah kepada Gusti Allah. Wastaghirulan sibuk soba aqliya bihubi kelawan cinta Allah. Karena fokus, setan sudah putus harapan. Faktajalahum mongko nyingkrihi ing aqliya soba setan. Wa ayisaman putus harapan soba setan minhum saking aqliya. Wa khonasalan mundur sama setan anhum saking aqwiya. Makanya setan kan diarani khannas min syarril waswasil khannas. Mohon perlindungan dari kejahatan tukang menggoda al khannas yang maju mundur. Maju kan kalau kira-kira melihat ada kesempatan. Ini kesempatan harus gawono. Orangnya itu sudah begitu fokus kepada Gusti Allah. Wis aku tak mundur lagi. Karena setan wis mundur, nggak perlu berjaga. Kama Aisyah koyo elai putus harapan sapa setan min du'afa'il ibad saking kira-kira lemahnya para hamba tidak mati dalam mengajak ilal khamri maring minum keras wazina dan berzina.
Fasorot mongko dadi apa malah dunya pira-pira kaenane dunya indahum mungguhe sapa iki mau mungguhe aku ya wa ingkana sanajan ana apa malad iku mubahatan diwenangake iku kal khomri kaya dene arak ya wal khinzir lan celeng. Fartahalu mongko padha budal sapa aku ya min hubya saking menyintai maladud dunya bil kulliyati kelawan sekabe atau kelawan totalitas gitu. Dalam jawab mongko ora tersisa di setani kadhe setan ilahi maring aku ya apa sabilun dalan untuk menggoda kala hajat mongko orna butuh bim lawan aku ya idal hadari maring berjaga-jaga dari setan. Jadi orang yang kuat imannya, kuat yakinnya, fokus kepada Allah, maka setan juga sudah putus asa, nggak perlu berjaga-jaga. Juga orang-orang ubad ila min du'afail sama ibad, hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang lemah tidak mati ilal khamri waz zina. Jadi kalau diajak khamr zina itu mereka sudah emoh gitu ya, mereka senang ibadah terus gitu, sampai-sampai kelihatan dunia juga sudah emoh gitu ya, karena kelihatannya dianggap seperti khamr, maka setan pun sudah putus harapan. Itu pendapat yang pertama. Tidak perlu berjaga-jaga karena setan sudah lari. Wadhabat dan berpendapat sama firqatun sak golongan ulama min ahli Syam saking ahli Syam. Syam itu mana? Syria. Ila annat taro sudah maring sak temene apa mau mengintai dil hadari karena berjaga-jaga minhu saking setan iku innama yahtaju hanyalah membutuhkan ilahi maring tarasud suwaman wa qalla yang sedikit apa yakinu keyakinane man wa natasalan kurang apa tawakkuluhu tawakkale man pasrai man. Paman mengkotawi utawi sapa wonge iku auqana meyakini bian lawan bahwasanya ya sak temene kelakuan iku la syarika ora ana sekutu billahi bagi Allah fi tadbirin dalam pengaturannya Gusti Allah, yang ngatur hanya Allah. Barang siapa yang yakin tidak ada yang menyekuti Allah di dalam mengatur hambanya, fala yahdharu mongko ora wedi ora wedi sapa man rewe saliyane Gusti Allah, apalagi para setan wis gak wedi. Wa ya'lamu dan ngerti sapa man aikona anna syaitan ing satemene setan iku dalilun hina makhlukun dur sebagai makhluk laisa orana iku legate setan apa amrun perintah, dia ndak punya
wewenang apa-apa. Wala yakunu lan ora ono sapa setan iku ilama kejaba perkara arada kang ngersake ing mas sapa Allah Gusti Allah. Wa mengetahui Allah iku abdur zat kang melarati, artinya zat kang nggawe bahaya, wan nafi'u lan zat yang memberi manfaat. Wal arifu te orang yang makrifat iku yastahyi isin sapa arif minhu saking Allah ayah darah ing yanto wedi atau berjaga-jaga sapa arif baru liyane Gusti Allah. Hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan madarat, maka tidak perlu berjaga-jaga dari selain Gusti Allah. Fal yaqinu mengko utawi yakin, keyakinan bil wahdaniyati kelawan keesaane Gusti Allah. Iku yuhnihi nyukupi apa yakin hu ing si arif anil hadari saking wedi atau berjaga-jaga terhadap setan. Yes. Pendapat lain waqala dan berpendapat sama firqatun sak golongan kang liya min ahli ilmi saking ahli ilmu. Jadi pendapat pertama dan kedua intinya apa? Tidak perlu berjaga-jaga terhadap setan. Pendapat ketiga lain. La buddha tan kena orang. Apa artinya? Kudu atau tidak bisa tidak. Minal hadari saking berjaga-jaga minas syaitani dari setan. Lah sing dukur itu piye mau? Orang yang kuat-kuat. Nah, ini akan dikupas. Wama utawi pendapat Zakaru yang menyampaikan ingma Sopo al-Basriyun ulama Basrah tadi. Yang pertama kan Zahabat firqatu min ahlil Basrah. Bayani minan annal aqliya bahwasanya orang-orang yang kuat iku qadistaghna, teman-teman tidak butuh ya, atau sumuge sapa aqliya anil hadari saking berjaga-jaga. Wa khalat dan sudah kosong apa qulubuhum atine aqliya an hubbi dunya saking cinta dunia. Kosong bil kulliyati kelawan apa mau? Sekabehane apa? Totalitas. Masih ingat, alhamdulillah. Wa huwa margo utawi hubudun ya. Iku wasilatus syaitani, perantarane apa? Setan untuk menggoda manusia. Padahal hubudnya sudah kosong sama sekali, nggak ada dalam hati orang yang kuat. Jadi setan sudah lari. Ya kadung meh apa kelakuan? Oh ini ya. Sekarang khobarnya madzakarahu ya. Jadi pendapatnya ulama Basrah yang mengatakan tidak perlu berjaga-jaga kepada setan. Iku yakadu meh ya. Meh apa madzakarahu Basriyun iku yakunu ono apa madzakarahu iku hururan tujuan. Jadi pendapat ulama Basrah yang mengatakan enggak perlu waspada kepada setan itu hampir-hampir merupakan hoax gitu ya. Tujuan. Kok
manusia biasa, wong nabi saja nggak pernah berhenti dari godaan setan gitu. Idil anbiya'u krana utawi para nabi alaihi salam iku lam yatakhallasu ora padha lolos sapa anbiya min waswasi syaitan saking bisikan setan wa nazaghati dan godaan-godaan setan. Pakai fayda khalasu monggo halika yang apa lolos sapa ghairuhum sakliyane anbiya. Walai salan ora ana apa kullu waswasi syaitan sekabehane bisikannya iblis iku minasyahwat dari menggoda dari syahwat wa hubbid dunya lan cinta dunia. Jadi tidak, godanya setan itu bukan hanya tertuju kepada syahwat dan cinta dunia, bal fi sifatillah, balik juga menggoda di dalam sifat-sifat Allah wa asma'ilan pira-pira asmane Gusti Allah. Ini yang lebih bahaya. Setan menggoda sudah masuk dalam wilayah tauhid, sifat-sifatnya Gusti, jadi digoda supaya dia membayangkan sifat Allah terus dipikir terus sampai akhirnya keluar dari apa koridor gitu ya. Itu bahaya itu ya. Makanya kalau setan mengajak mikirkan tentang zat Allah, berhenti sudah ya. Pikirkanlah Pak, ciptaan Allah, jangan mikir zat Allah. Nah, setan itu suka menyeret manusia untuk mikirin zat Allah, nanti bisa tersesat. Lam yaktut apa? Akal kita ndak nutut gitu. Lam yakdom nggak bisa dong gitu. Makanya Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Tulis tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah tentang ciptaan Allah, nanti akan menghasilkan iman yang tambah kuat ya kan. Wa la tafakkaru fi zatillah, jangan memikirkan zat Allah, tidak nutut akalmu. Itu setan suka menyeret ke situ. Nah, makanya siapapun tetap digoda oleh setan. Kalau digoda sahabatnya nggak mempan, kubur bisa nggak mempan, nanti digoda yang semacam itu. Juga wafi tahsinil bid'ah, lan digoda yang dalam nganggep bagus pira-pira bid'ah, wadolali dan kesesatan, wa ghairi dzalik lan liyane menggodong-godong taksinil bid'ah wadolal. Bagi ulama ahli sunnah, bid'ah itu bukan semacam apa ziarah kubur ziarah ini, bid'ah bukan itu. Bid'ah bagi ulama kita adalah di luar ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah kan mengikuti Quran dan hadis. Ahli bid'ah itu apa? Pikirannya itu pikiran yang mengikuti pikiran yang datang dari barat ya, dari luar Islam. Maka ada aliran Khawarij, ada aliran apa lagi? Mu'tazilah, yang mendahulukan logika daripada dalil nakli. Itu yang bid'ah. Kalau sekarang kan golongan liberalisme, terus apa lagi? Hedonisme, materialisme, gitu. Nah itu setan itu mengajak supaya menilai positif kepada yang begitu-begitu, ya.
materialisme, hedonisme, liberalisme gitu. Jadi ini orang-orang pintar juga digoda ya. Makanya jangan sampai berhenti mengintai dan berjaga-jaga dari setan gitu. Walayanju, dan tidak selamat sapa ahadun seorang pun minal khatori, dari kerentek itu apa? Lintasan hati fihi in dalam masalah apa tadi itu? Taksinil tidak, juga masalah fi sifatillah. Walidhalika, oleh karena itu apa? Ayo. Bahwa para nabi pun tidak bisa selamat gitu ya. Karena itu idil anbiya alaihi salam lam yatakhallasu min waswasis syaitan. Qala Dawus wallahu ta'ala ini. Ghazali tidak ngarang ini berdasarkan firman Allah ya, cuma pakai metode apa? Tanya jawab terus nanya dulu. Apa? Teori. Induktif betul. Artinya analisa dulu baru dalil, itu namanya induktif. Kalau kita kan umumnya deduktif gitu ya. Nah, mesti endingnya dalil firman Allah atau sabda Rasul. Ini namanya induktif. Tapi tetap pakai Quran dan hadis. Makanya tasawufnya itu namanya tasawuf sunni, bukan falsafi tapi sunni. Kelihatannya memang pakai logika. Tapi logika itu kan hanya sebagai alat untuk memantapkan dalil Quran dan hadis. Lain dengan orang-orang filosof itu kan pakai logika secara bebas. Mereka meninggalkan Quran dan hadis. Ini yang hanya dimiliki oleh dosen. Pakai logika hanya untuk memperkuat iman, tapi dalilnya pakai dalil nakli. Itu sebenarnya ahli sunnah wal jamaah ya. Makanya yang dipilih menjadi imamnya ahli sunnah wal jamaah di bidang tasawuf itu sama Ghazali dan Imam Junaid, karena dua-duanya selalu apa namanya, konsisten menggunakan Quran dan hadis. Maka disebut tasawuf sunni. Ini rodok kuliah sedikit. Kau posting calon mahasiswa. Nah, ini dalilnya bahwa Nabi pun masih terkena godaan setan ya. Ini dalil lagi. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wa nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi wa yansakhu ma yulqi asyaitan thumma yuhkimullahu ayatihi. Wa ma arsalna, lan orang ngutus sapa ingsun Allah min qablika saking sadurunge sira wae Kanjeng Nabi. Nah ini min rasulin, dari rasul, wala nabi, dan orang saking nabi. Illa idza tamanna, kejaba nalikane ngarep-ngarep sapa rasul atau nabi, alqa mengko nibaaken
nibakan itu apa? Yang menyampaikan ya. Sapa setan fi umniyati ing dalam pengharap-ngharepe Rasul dan Nabi itu. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah juga ya. Jadi ketika membaca ayat ini ono sing tulis warna mbek setan. Tapi setelah itu oleh Allah kemudian dibersihkan gitu. Itu apa namanya itu pendelusupan dari setan. Inilah yang kemudian ada orang yang itu namanya ayat-ayat setan. Ayat-ayat setan. Satanik apa sih? Ayat itu apa? Dulu ada itu orang Iran yang mengarang buku ayat-ayat setan. Itu mengupas tentang ayat ini. Sempat ditelusupi setan, tapi oleh Allah kemudian dibersihkan, lalu ayat Allah dikukuhkan. Ini ayat ini menunjukkan bahwa Nabi pun masih apa? Masih ada, bukan bisa, masih ada godaan setan, tapi tertolak gitu ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu satamana setan iku layahunu yakti nungkepi apa setan? Nungkepi itu apa? Menyelimuti ala qalbi ngatasi penggalih ingsun. Ma'a anna syaitanahu, padahal saat temennya setan Kanjeng Nabi, setan yang menggoda Kanjeng Nabi iku qad aslamat, teman-teman wis pasrah. Ojo salah arti loh ya, bukan masuk Islam, maksudnya pasrah. Enggak ada setan masuk Islam, itu enggak ada. Nek jin ono ya. Tapi kalau setan semuanya itu kafir. Itulah bedanya setan sama jin. Nek jin kaya menungso ana sing Islam, kafir. Nek setan full setan, full kafir. Ada lagi bedanya. Kalau jin itu ya mati seperti manusia, tapi kalau setan itu enggak mati-mati sampai hari kiamat, karena memang permintaannya iblis seperti itu. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, tudahlah aku sampai hari kebangkitan. Wala ya'muru lan ora perintah sapa setan hu ing Kanjeng Nabi illa bi khair, kecuali kelawan kebagusan. Tapi Nabi mengatakan testimoni bahwa setan masih saja mengganggu hatiku. Paman menggodai sapa wonge iku dona menyangka sapa man anas dikola ing sak temene sibuk nyaman bihubila dengan cinta Allah iku aksarul yakeh apa istighalu min istighali Rasulillah, ketimbang sibuke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasail anbiya dan sekaranya para nabi alaihi salam iku fawa mukatai mandana iku mahdun wa kang tertipu. Barang siapa orang yang menyangka bahwa kesibukan dirinya dengan cinta Allah itu lebih banyak daripada sibuknya Rasul dengan cinta Allah, dia katanya lebih sibuk, itu adalah tertipu. Terus apa itu? Walam yuk minhum min dzalika ya. Ya.
walam yu'minhum lan orang ngamanaken sapa Allah hum ing sapa tadi mandonna ya min dalika sangke mengkono-mengkono dzon min kaidisatun dari rekadayanya setan. Jadi orang yang merasa bahwa dirinya itu lebih hebat daripada Rasul di dalam sibuk cinta kepada Allah, itu orang yang tertipu. Dan anggapan yang begitu itu tidak aman daripada tipu dayanya setan. Setan nipu daya biar dia merasa seperti itu gitu, merasa lebih hebat gitu. Walidzalika ya, oleh karena itu kok lam yu'minhum ya, lam yaslam ora selamat minhu saking godaan setan sapa Adamu Nabi Adam wa Hawa dan Siti Hawa fil jannati di surga pun masih kena godaan setan. Allati kang utawi jannah iku darul amni desone aman wasurur nan bunga dan tergodanya itu ba'da angkola sawise yang terdahulu sapa Allah lahuma kepada Adam dan Hawa. Adam kau tinggal di surga tapi diwanti-wanti ya, diwanti-wanti bahwa setan itu adalah musuhmu. Sudah diwanti-wanti begitu masih tergoda. Nah, siapa bilang ada orang yang sudah mencapai tingkat aman dari setan? Itu enggak benar, enggak benar. Enggak benar. Allah berfirman kepada Adam begini, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika. Inna hadza satamane setan iku aduwwun musuh laka bagimu wa li zawjika lan kadue istrimu. Fala yukhrijannaka mongko ojo ngetokaken temen sapa setan ing kalian berdua minal jannati saking swarga. Atas kok mongko cilaka sapa sira. Terus innalaka ya, innalaka satemene iku kadhe sira apa Allah tajua yen to ora lapar sapa sira fi dalam jannah wala ta'ra lan ora muda sapa sira. Seenak-enaknya itu di surga, maka jangan sampai kamu diusir oleh setan dari surga. Diwanti-wanti ngono ternyata terjadi tergoda. Wa anna kalan satemene sira iku la tazma'u ora haus sapa sira fiha ing dalam surga wala tadha lan ora terkena panas sapa sira. Waktu itu kan waktu panas ya, di surga itu sejuk terus, nggak pernah lapar, nggak pernah haus, dan nggak pernah telanjang gitu. Wa ma'annahu lan sertene lan sartane sak temene sapa Adam ya, sak temene sapa Adam iku lam yunha tidak dilarang sapa Adam illa an syajaratin wahidatin kecuali dari pohon satu tok. Jenenge pohon apa? Nah, khuldi itu singaran itu adalah setan. Itu saking pinter ini. Jadi setan itu begini, Adam, kalau sampai ngerti kenapa sampai dilarang makan pohon ini? Sebab siapa yang makan pohon ini nanti dia akan kekal di surga. Apa? Akan kekal di
Makanya sampai dilarang makan supaya tidak kekal. Itu omongan siapa? Kalau sama ingin kekal di surga, makanlah ngono. Jadi setan itu kalau menggoda itu diwalik gitu ya. Barang sing elek diarani apik, apik diarani elek. Maka diarani pohon khuldi, pohon kekekalan. Artinya katanya setan kalau makan itu bisa kekal. Padahal sebaliknya makan akan diusir. Hati-hati. Wa atlaqa ya. Lan sak temene wa atlaqa lan bebasaken sapa Allah lahu maring Adam waro azalika ing sak liyane mengkono-mengkono apa ayo ma'arada sak liyane mengkono-mengkono sajaratin wahidah ma ing perkara arada kang ngarepake sapa Adam. Yang dilarang cuma satu, yang lain dibebaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khamsatun utfi biha harwal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harwal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Hasyartukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasyartukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasyartukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad